Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Putri Nur Hasanah. Saya dari IAIN Salatiga, Fakultas Dakwah, Prodi Psikologi Islam, kelas Kewirausahaan 6F. Kali ini saya akan menceritakan tentang bagaimana usaha keluarga yang telah dirintis oleh kakak saya. Usaha ini berdiri pada tahun 2019 dan diberi nama Ochan Cookies, yang didirikan oleh kakak saya yang bernama Eka Fajar Maulina. Dia berprofesi sebagai pengajar di salah satu SMP negeri di salah satu daerah kami. Usaha ini didirikan pada 1 bulan sebelum bulan puasa pada tahun 2019 dan bermaksud untuk sampingan saja, untuk penghasilan dan mengisi waktu luang. Berawal dari coba-coba, namun ternyata banyak yang pesan dan menyukai kue kering buatan kakak saya. Tujuan dari didirikannya usaha kue kering ini adalah untuk mengisi waktu luang, menambah penghasilan, dan tentunya mencoba hal baru yang belum pernah dilakukan. Karena didirikannya pada bulan puasa, jadi peluang untuk adanya pembeli sangat tinggi. Jenis usaha ini menjual berbagai macam kue kering yang biasanya ada di meja setiap orang saat lebaran. Di antaranya nastar, kastengel, putri salju, tamrin, dan sebagainya. Harga kue kering ini berkisar dari 35.000 sampai 75.000, tergantung dengan berat kue yang dipesan, 250 gram atau 500 gram. Unggulan dari kue ini yaitu nastar dan kastengel, karena kue seperti itu sangat sering dijumpai di meja-meja orang saat lebaran dan banyak orang yang suka sama rasanya. Terus modal usaha yang diperlukan untuk mendirikan usaha kue ini yaitu untuk membeli bahan baku sebesar kurang lebih 800.000. Terus kami juga tidak membeli peralatan karena sebagian alat yang dibutuhkan sudah ada sebelumnya, karena kami juga membuat usaha ini di rumah, jadi peralatan-peralatan itu sudah ada. Bahan-bahan yang dibutuhkan, bahan baku yang dibutuhkan yaitu 1. Tepung terigu protein rendah, telur, keju edam, butter wisman, gula halus, susu bubuk, selai nanas untuk nastar, terus selai stroberi untuk tamrin. Terus sumber daya manusia, karena ini adalah usaha kecil-kecilan dari kakak saya, jadi bisa dikatakan bahwa pegawainya adalah saya dan ibu saya, karena kita membantu membuat kue. Tentu saja kami diberi upah. Pekerjaan dilakukan saat malam karena kami menunggu kami semua untuk menyelesaikan pekerjaan masing-masing. Kami juga tidak menambah pegawai karena dana untuk membayar upah untuk pegawai lain belum cukup, karena kami masih usaha kecil. Terus profit yang dihasilkan, keuntungan yang diperoleh Ochan Cookies selama 1 bulan cukup memadai dan sudah termasuk untuk memberi upah, karena usaha ini menggunakan sistem pre-order dan jika ada yang memesan barulah kita buatkan. Pendapatan laba kotor sekitar 2.500.000. Simulasi keuntungan usaha Ochan Cookies: 1. Bahan baku sekitar 800.000, tenaga kerja untuk 2 orang 600.000, jadi totalnya 1.400.000. Keuntungan bersih sebesar 2.500.000 kurangi 1.400.000 yaitu 1.100.000. Jadi keuntungan bersih yang diperoleh oleh kakak saya adalah 1.100.000. Keuntungan ini cukup lumayan untuk usaha kecil-kecil dan baru saja dirilis. Selanjutnya yaitu pemasaran. Adapun cara untuk pemasaran Ochan Cookies itu dengan memposting gambar kue yang udah difoto dengan menarik ke Instagram atau ke media lain. Biasanya diupload di Snapgram atau di Snap WA. Lalu kita juga memberikan promosi bisa diantar sampai rumah dan bebas ongkos kirim. Pelanggan yang paling dituju pastinya ibu-ibu yang bekerja dengan kakak saya, lalu teman-temannya dan saudara-saudara kami. Dan kami menawarkan juga paket parcel yang berisi macam-macam kue, jadi kuenya bisa dimix. Ada yang kastengel dan nastar, atau ada kastengel, nastar, sama putri salju, seperti itu. Peralatan yang digunakan dalam kegiatan produksi yaitu 1. Kompor, oven, loyang kue, mixer, sendok dan garpu, cetakan, roll kue, dan plastik. Peluang usaha, menurut saya peluang usaha Ochan Cookies ini cukup populer karena produksinya
saat menjelang lebaran. Jadi banyak yang tertarik dan ingin mencoba untuk jamuan di meja saat lebaran atau hanya untuk cemilan sendiri. Atau juga bisa diantar ke rumah-rumah orang tersayang seperti orang tua, mertua, teman, seperti itu. Terus memesannya juga mudah karena tidak harus datang ke rumah, bisa juga telepon lewat saya, ibu saya atau kakak saya. Terus nanti kita baru buatkan gitu. Terus jadi tidak melulu harus bayar uang di muka, jadi bisa bayar nanti kalau pas diantar baru bayar. Pesaing usaha. Dalam hal pesaing usaha tentunya banyak sekali karena usaha ini baru dan belum cukup dikenal oleh banyak orang. Tentunya akan kalah dengan brand-brand dan toko terkenal yang ada di sekitar kami yang udah ada sebelum kami. Namun kami tetap mencoba dan mempromosikan ke orang-orang terdekat dulu seperti tetangga, saudara, dan teman-teman terdekat. Awalnya itu kita ke tetangga, ke saudara gitu, bikin tester dulu. Jadi habis dia makan ternyata enak, terus dia pesan. Kami juga menerima kritik dan saran dari pembeli agar dapat lebih mengembangkan usaha kue ini. Kesimpulannya, Ocan Cookies ini menjual berbagai macam kue kering seperti nastar, kastengel, putri salju, dan tambrin. Tentunya dengan harga yang sangat terjangkau, tetapi bahan yang digunakan premium, sehingga rasanya tetap enak. Terus harga yang ada di Ocan Cookies ini juga lebih miring dari harga kue yang ada di toko kering lainnya dan yang udah lebih dulu ada. Jadi cukup banyak yang memesan ke kami. Sampai ada H-5 itu masih ada yang pesan. Cukup sekian cerita sejarah dari usaha yang didirikan kakak saya. Maaf bila ada kata-kata yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi